Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nala Amunintihana, saya berasal dari PIKM, akan bertudung SMA Sains Tafis Islamic Center Siak. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Umi Nurjana, yang saya hormati Ibu Nur Laila, saya mohon izin Ibu untuk berbicara di depan. Jadi teman-teman, pada kesempatan pagi ini saya akan berkesempatan untuk memberikan sedikit materi tentang stunting. Nah, apa sih stunting itu? Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada sang anak karena kekurangan gizi kronis mulai dari janin sampai 2 tahun pertama setelah dilahirkan. Biasanya bayi yang menderita stunting cenderung memiliki tubuh yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Nah, teman-teman mungkin bertanya, apa sih pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu? Jadi teman-teman, pada masa ini merupakan masa-masa yang sangat penting, peka, dan juga kritis. Karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada sang anak, terutama pertumbuhan organ otak, karena otak merupakan organ yang paling penting untuk menentukan kecerdasan sang anak ke depannya. Nah, ciri-ciri anak yang mengalami stunting, perlu diingat bahwa anak yang mengalami stunting sudah pasti bertubuh pendek, tetapi anak yang bertubuh pendek belum tentu stunting, teman-teman. Jadi selain bertubuh pendek, ada juga nih ciri-ciri yang lainnya, yaitu yang pertama, tubuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik, bahkan akan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajar yang tidak baik karena ada ketergangguan di dalam otaknya, kemudian anak cenderung lebih pendiam, fase pertumbuhan gigi pada anak melambat, dan dalam jangka panjang bagi anak perempuan berpotensi telat menstruasi pertama, dan yang terakhir anak lebih mudah terserang berbagai penyakit. Nah, ada banyak sekali nih penyebab stunting kepada balita, teman-teman. Jadi, for your information, pada saat COVID-19, angka stunting dan gizi buruk pada balita di Indonesia itu meningkat drastis. Disebabkan karena pada masa COVID-19, banyak sekali orang tua yang kehilangan pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak bisa memberikan gizi yang baik dan cukup untuk anak mereka. Selain gizi yang baik dan cukup, ada lagi nih penyebab stunting, yaitu kurangnya pengetahuan ibu terhadap pentingnya pemenuhan gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Kemudian kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi, berat badan ibu tidak naik selama hamil atau kenaikan berat badan ibu kurang dari nilai ideal. Dan yang terakhir, terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Kemudian anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi. Nah, teman-teman, anak yang memiliki yang menderita stunting itu memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga orang yang menderita stunting memiliki banyak sekali dampak negatif untuk kehidupan anak ke depannya, yaitu kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah, kemampuan perkembangan kognitifnya menurun, meningkatkan resiko obesitas pada anak, dan daya tahan tubuh melemah sehingga mudah terinfeksi penyakit. Pertanyaan kita semua, apakah stunting bisa disembuhkan? Jawabannya adalah stunting bisa disembuhkan menjadi tidak stunting atau bisa dimodifikasi ketika pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Jadi setelah 2 tahun dilahirkan, stunting itu masih bisa dimodifikasi menjadi tidak stunting. Nah, pengobatan stunting ada banyak sekali nih cara atau untuk mengobati stunting. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa penyebab stuntingnya. Kemudian kita bisa memberikan gizi yang cukup, kemudian memberikan suplemen vitamin A, zat besi, zinc, dan yodium. Kemudian dokter juga bisa memberikan ilmu kepada orang tua supaya mengajarkan anaknya untuk membiasakan diri hidup bersih dan sehat. Pencegahan stunting yaitu memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pertumbuhan
sebagai remaja maupun kita sebagai anggota PIM. Nah, kita sebagai remaja harus melakukan pencegahan guna membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, yaitu seperti memberikan gizi yang cukup kepada remaja-remaja putri, karena remaja putri akan menjadi calon ibu di masa depan. Kemudian kita harus mengupayakan SLC Meal atau elektronik siap nikah yang diluncurkan oleh BKKBN Pusat untuk pasangan muda, kemudian ibu setelah melahirkan, dan balita, sehingga kita harus diberi pendewasaan usia siap nikah, yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 untuk pria. Nah teman-teman, pencegahan yang kita lakukan ini akan berdampak sangat besar untuk Indonesia ke depannya, karena dengan pencegahan yang kita lakukan ini akan menjadi gerbang paling strategis menuju Indonesia Emas 2045. Salam genre, Salam. remaja genre, sehat, cerdas, ceria, genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om